Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, ringkasan penjelasan kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu babu qaulillahi ta'ala Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Nah, pada halaman yang ke-301 ya. Bab tentang firman Allah Ta'ala, Alam tara ilal ladzina yaz'umun. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka yaz'umun, ya, mengaku annahum amanu bima unzila ilaik, bahwasanya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yang beriman kepada Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, ya, dari kitab-kitab Allah. Yuriduna ayatahakamu ila taghut, mereka hendak, ya, berhukum kepada taghut. Mereka hendak berhukum kepada taghut. Faqad umiru, dan sesungguhnya mereka telah diperintahkan ayyakfuru bihi, untuk mengkufurinya, ya, mengingkarinya. Wa yuridu syaitanu, dan syaitan itu menginginkan ayudillahum, untuk menyesatkan mereka, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang sangat jauh. Al-ayat, ya, jadi ayat ini dijadikan sebagai judul bab oleh al-muallif, ya. Nah, bab tentang apa yang berkaitan dengan ayat ini. Bab ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan bab sebelumnya, ya. Dikarenakan pada bab sebelumnya itu berhukum kepada para ulama atau pemimpin dalam menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, yang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan maupun mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, ya. Ini apa? Bab sebelumnya, yakni mentaati pemimpin atau mentaati ulama dalam penghalalan dan pengharaman yang tidak berdasar, ya, maka itu hukumnya haram, ya. Dan ini bisa syirik dalam ketaatan, ya. Karena ketaatan kita kepada makhluk itu semata-mata karena Allah harusnya. Ini ketaatan kepada makhluk itu dibolehkan kalau semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti mentaati mereka dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala, ya, perintahkan kepada kita untuk mentaati mereka dalam hal yang baik, ya. Sementara jika apa yang mereka perintahkan itu bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaati mereka, ya. Dan tentunya
kita tetap berbuat baik kepada mereka dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat. Adapun dalam bab ini maka disebutkan lebih umum, ya, yakni mentaati atau berhukum dengan hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, yang hukum tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam, ya. Maka dalam hal ini, dalam bab ini akan dibahas masalah tersebut. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan tamamul ayah, kesempurnaan ayat ini, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan jika dikatakan pada mereka, mari kita, ya, menuju kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasulullah, atau mari kita berhukum kepada apa yang telah Allah turunkan dan juga kepada Rasulullah, ra'aital munafiqin, niscaya engkau akan melihat orang-orang munafik itu yasudduna anka, ya, mereka akan menghalang-halangimu, ya, menghalang-halangi mereka darimu, sududan, dengan sekuat tenaga. Ya, fa kaifa idza asabathum musibah, lalu bagaimana jika mereka ditimpa suatu musibah bima qaddamat aydihim, disebabkan karena perbuatan tangan mereka, thumma ja'uka yahlifuna billah, kemudian mereka datang kepadamu dengan bersumpah atas nama Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa, tiada lain kami hanya menginginkan kebaikan dan taufik. Ya, ini jawaban orang-orang munafik. Dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Ya. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Ya, apa hubungan bab ini dengan kitab tauhid? Nabbaha al-muallif rahimahullah bihadzal babi ala ma tadammanahu at-tauhid wastalzamahu. Al-muallif mengingatkan di sini dalam bab ini. Nabbaha, yang memberikan peringatan. Al-muallif, ya, bihadzal bab, dengan bab ini. Jadi al-muallif ingin mengingatkan dengan bab ini ala ma tadammanahu at-tauhid, ya, sesuatu yang menjadi kandungan tauhid, wastalzamahu, dan konsekuensinya. Ya. Jadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memahami konsekuensi daripada tauhid, kandungan daripada tauhid itu. Ya, di mana konsekuensi bertauhid itu apa? Min tahkimir rasuli fi mawaridin niza', ya, untuk apa? Berhukum dengan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi mawaridin niza', dalam tempat-tempat yang diperselisihkan, dalam hal-hal yang diperselisihkan, ya. Jadi perkara-perkara yang itu diperselisihkan, ya, oleh manusia, maka hendaknya perkara tersebut dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan, ya, memberikan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepadanya atau yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menerimanya dengan lapang dada, ya, dan dengan keridhaan. Nah, idh hadza min muqtada syahadatain, karena hal ini termasuk daripada konsekuensi dua kalimat syahadat. Ya. Orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu benar-benar utusan Allah, maka hendaknya dia siap menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya. Ya.
Karena kalau dia mengaku Allah sebagai Rabbnya, Allah yang mengatur, ya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengurus mereka, berarti mereka siap dengan aturan Allah. Karena aturan itu dalam rangka memberikan pengurusan kepada mereka. Dan kalau kita meyakini bahwasanya yang menyampaikan ya aturan-aturan Allah itu kepada kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka hendaknya kita wajib untuk menerima apapun yang ditentukan, yang disampaikan, yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan saja, ya. Nah, jadi dua kalimat syahadat ini yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu berkonsekuensi menuntut kepada kita untuk apa? Untuk tunduk dan taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk mengamalkan syariatnya, menerapkan hukum-hukumnya, ya. Kalau ada perkara yang kita perselisihkan, maka hendaknya kita kembalikan kepada keduanya, yaitu kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman talaffadha bisyahadataini, barang siapa yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat, thumma adala ila tahkimi ghairi rasul, kemudian dia berpaling, ya, kepada hukum selain Rasul, faqad kadzdzaba fi syahadatihi, maka dia telah dusta dalam syahadatnya, ya. Jadi orang yang dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia tidak tunduk kepada syariat Allah, tidak tunduk kepada sunnah Rasulullah, tidak mengembalikan urusan-urusan mereka, terlebih urusan-urusan yang masih mereka perselisihkan kepada kitabullah dan sunnahnya, berarti orang tersebut belum paham dengan apa yang dia ucapkan dari dua kalimat syahadat, sehingga dia belum melaksanakan konsekuensinya, ya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, ya, agar kita tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang munafik, ya, di dalam ayat ini, ya, di mana Allah berfirman alam tara, istifhamu ta'ajjubin wa istinkarin, ya, alam tara, tidakkah engkau melihat? Pertanyaan ini adalah pertanyaan ta'ajjub, keheranan, ya, wastingkar dan pengingkaran. Pertanyaan bukan untuk minta supaya dilakukan apa yang dipertanyakan tadi, ya, tapi pertanyaan maksudnya adalah keheranan, kok bisa melakukan seperti itu, ya. Dan juga pengingkaran, harusnya nggak seperti itu, nggak harusnya. Misalnya, ya, kita kadang juga seperti itu. Nah, ada orang yang misalnya main api di samping rumah, ya, apinya besar, ya. Kemudian, ya, kemarin juga ada orang yang main api dekat rumah, kemudian rumahnya kebakar gara-gara main api besar tadi. Sekarang kita lihat ada orang main api di dekat rumahnya dan apinya besar. Kita katakan, kamu nggak lihat kemarin api yang dinyalakan di samping rumah fulan sampai rumahnya kebakar? Kamu nggak lihat? Ini bukan untuk bertanya lihat atau enggaknya, ya, tapi maksudnya apa? Mengingkari apa yang dia perbuat saat ini dengan main api di samping rumah, ya. Karena kalau main api di samping rumah ditakutkan bisa seperti apa yang terjadi di hari kemarin dengan kebakaran rumah, ya. Nah, atau kalau misalnya kita lagi jalan,
ya tiba-tiba ya ada orang main sepeda nyeruduk kita. Maka kita katakan, kamu nggak lihat jalan, ya, sampai nabrak saya. Ini pertanyaannya itu bukan pertanyaan ingin mendapat jawaban, oh iya saya nggak lihat jalan, bukan. Tapi maksudnya mengingkari, yakni saya heran kepada kamu, jalan selebar ini kok kamu bisa nabrak saya sih? Ya, maksudnya seperti itu. Nah, itu pertanyaan keheranan dan juga ingkar, mengingkari perbuatan dia. Ya. Nah, begitu juga di sini Allah Subhanahu wa taala itu bertanya kepada kita, tapi maksudnya ya pertanyaan untuk keheranan, kok bisa sampai melakukan seperti itu, dan juga pengingkaran, seharusnya tidak dilakukan seperti ini. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya, kamu nggak lihat kepada orang-orang yang mereka kamu nggak lihat kepada orang-orang yang mereka mengaku sebagai orang Islam, tapi ketika ada permasalahan yang mereka perselisihkan, bukannya dikembalikan kepada kitabullah dan kepada sunnahnya, malah dikembalikan kepada orang Yahudi supaya memberikan keputusan. Ya, kamu lihat dia nggak? Ya, kamu nggak lihat dia itu seperti itu. Ya, maksudnya apa? Pengingkaran terhadapnya. Ini kok aneh? Ada orang yang mengaku Islam dengan mengucapkan 2 syahadat, tapi ketika ada masalah yang mereka perselisihkan, bukan dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, malah justru dikembalikan kepada musuh Allah. Ya, nah, jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan apa? Ta'ajjubin wastingkarin, pertanyaan keheranan, ya, dan juga istingkar. Karena harusnya orang yang bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, harusnya dia faham konsekuensinya. Seperti orang-orang Quraisy, ya, kafir Quraisy saat itu, mereka sangat faham. Dan orang-orang munafik juga mereka faham. Akan tetapi karena mereka memang orang munafik ini, mereka mengucapkan itu dalam rangka melindungi dirinya dari dari tebasan pedang atau dari dirampas hartanya, sehingga mereka memang sengaja mengucapkan 2 kalimat syahadat walaupun mereka harus melanggarnya, dan mereka sadar ketika mereka melanggarnya. Jadi orang munafik dengan orang kafir itu jauh lebih lebih fair orang kafirnya, karena mereka jantan, ya. Nah, dalam artian mereka berani untuk mengatakan saya nggak berani mengucapkan la ilaha illallah, tapi konsekuensinya Anda akan diperangi, nggak apa-apa. Konsekuensinya Anda masuk neraka, ya, nggak apa-apa menurutnya. Tapi orang munafik tidak, mereka pura-pura masuk Islam, tapi pada dasarnya mereka itu benci pada Islam. Jadi di sini yang benci itu orang kafirnya atau orang munafiknya? Orang munafik yang benci itu, ya, penakut, nah, pura-pura masuk Islam. Walaupun mereka semua tentunya, ya, salah. Orang kafir, ya, beraninya keterlaluan, ya, sampai-sampai berani menantang syariat Allah, ini keterlaluan. Sementara orang munafik ini juga bancinya sangat besar, ya. Nah, bancinya keterlaluan, ya, keji, pura-pura masuk Islam tapi padahal ingin merusak Islam dari dalam. Alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu. Yaz'umun annahum amanu ay yad'una al-iman. Yad'una, mereka mengaku sebagai orang beriman. Mereka mengaku beriman. Bidzalika, dengan perbuatan tersebut. Wa hum kadzibun, sementara mereka itu dusta, ya. Nah, kedustaan mereka itu dilihat dari perbuatan, ya. Kadzdzaba fi'luhum qawlahum. Jadi perbuatan mereka telah mendustakan ucapan mereka. Mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi perbuatan mereka justru yang menjelaskan bahwa mereka itu dusta dalam mengucapkannya. Mereka pura-pura saja. Mereka tidak jujur dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Ya, buktinya mereka justru melanggar syariat Allah dan Rasulnya, sering menentang syariat Allah dan Rasulnya. Ya, ini kan berarti dia berbohong,
imma berbohong, imma jahil. Ya, tapi orang munafik mereka bukan orang jahil. Karena mereka juga ahlul lughah. Mereka itu orang-orang yang faham dengan bahasa Arab karena bahasa mereka adalah bahasa Arab. Ya. Jadi orang munafik bukan orang bodoh untuk mengetahui maksud daripada ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, dan dua kalimat syahadat. Mereka itu tidak bodoh. Tapi mereka yakni menyembunyikan hakikatnya. Mereka berdusta dalam bersyahadat. Sementara orang-orang saat ini banyak yang mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak faham daripada hakikat dua kalimat syahadat ini. Ya. Alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuridun ayatahakamu. Mereka menginginkan ayatahakamu, ya, untuk berhukum. Yatakhasamu, ya, yatakhasamu yakni apa? Mencari orang yang bisa memisahkan perselisihan mereka. Ya, ingin mencari solusi dari apa yang mereka perselisihkan. Ayatahakamu, mereka berhukum. Ila taghut, kepada taghut. Nah, bukan berhukum pada Allah dan Rasulnya, tapi malah berhukum pada taghut. Taghut itu artinya katsirut tughyan, banyak melampaui batas. Ya, itu namanya taghut. Ya. Orang yang banyak melampaui batas. Nah, ya, ini taghut. Wal muradu bihi huna Ka'ab bin al-Ashraf. Yang dimaksud dengan taghut dalam ayat ini adalah Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi, seorang Yahudi. Ya, Ka'ab bin Ashraf ini pemimpin orang Yahudi. Ya. Ya, dalam ayat ini yang dimaksud dengan taghut itu secara khusus adalah Ka'ab bin Ashraf, karena waktu itu ada orang munafik dan orang muslim itu berselisih pendapat. Kata orang muslimnya, orang munafik dan orang Yahudi, ya, itu berselisih pendapat. Kata orang Yahudinya, yuk kita datang ke Muhammad saja, ke Nabi Muhammad, ke nabimu saja. Ya. Nah, karena kamu ngaku sebagai Islam, yuk kita berhukum dengan nabimu saja. Saya yakin saya menang. Karena waktu itu orang Yahudi ini membuat kezaliman, ya. Dan orang Yahudi, orang munafik ini berbuat zalim kepada orang Yahudi, dan orang Yahudi dia sangat faham kalau Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, gak mungkin dia bohong, dan dia akan menghukumi segala sesuatunya dengan syariat Allah, ya, tidak pandang bulu, ya. Dan orang munafik ini pun tahu kalau Nabi Muhammad itu pasti akan menghukumi dengan hukum yang benar. Jika dia datang ke Nabi Muhammad, maka pasti dia akan kalah dan orang Yahudinya akan menang. Sementara orang munafik dan orang Yahudi ini tahu kalau mereka berhukum kepada pemimpinnya yang Yahudi, maka mereka itu suka menerima suap. Ya, tidak dijamin Yahudi ini akan memenangkan orang Yahudi itu walaupun sama-sama, ya, seagama, ya. Yang penting kalau ada yang mau membayarnya, mereka akan memenangkan orang yang bayar tadi. Dan orang munafik siap membayar orang Yahudi ini sehingga dia akan dimenangkan, ya. Nah, dalam satu sisi dia akan dimenangkan karena orang Yahudi menerima suap. Dalam sisi lain, ya, orang Yahudi ini pun juga agak berat kalau menolak ajakannya karena mungkin malah dia senang. Dalam satu sisi berarti orang ini mengaku Yahudi sebagai orang yang bisa diambil pendapatnya, ya, padahal dia Muslim, ya. Ini berarti membanggakan orang Yahudi dan membanggakan agama mereka tentunya, ya, dalam pandangan orang Yahudi tadi. Tapi di sisi lain orang Yahudi itu juga tahu bahwa pemimpin mereka itu mereka suka menerima suap, sehingga di satu sisi dia juga khawatir. Makanya orang Yahudi tadi mengatakan kepada orang munafik, kita pergi saja ke Nabi Muhammad, biar dia yang mengurusi masalah ini, ya, memberikan hukum.
Dan orang munafik ini tahu Nabi Muhammad pasti akan memenangkannya, memenangkan orang Yahudi ini, karena orang Yahudi memang benar ya dalam hal ini, ya. Sementara orang munafik ini dia yang berbohong. Maka orang munafik mengatakan, enggak, kita pergi saja ke Ka'ab bin Ashraf, pendetamu. Ya. Maka Allah mengatakan, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka hendak berhukum kepada taghut. Ya. Jadi taghut dalam ayat ini secara khusus itu artinya siapa? Ka'ab bin Ashraf. Tapi taghut ini mencakup segala sesuatu ya daripada hukum yang bukan hukum Allah. Ini taghut. Ya. Nah, segala sesuatu dari hukum yang bukan hukum Allah itu namanya taghut. Wa qad umiru ay yakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur dengannya, yakni kufur dengan taghut. Yarfudu ta'ata taghut. Mereka telah diperintahkan untuk menolak ketaatan kepada taghut. Kufur kepada taghut maksudnya tidak taat pada mereka. Ya, dalam ayat ini. Nah, waqad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Wa yuridu syaitan, dan sementara syaitan itu ya bi amrihi dengan perintahnya liha ulai kepada mereka, ya kepada orang munafik, wa tazyinihi lahum tahakuma ila taghut, ya. Dan penghiasannya kepada mereka ya untuk berhukum pada taghut. Jadi syaitan menginginkan agar orang-orang munafik ini dan juga orang Yahudi ini ya berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya saja, yaitu para taghut. Ya, kemudian dihiasi ya oleh syaitan ini dengan alasan-alasan yang sepertinya masuk akal. Ya. Maka saat ini ya orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Islam, dengan hukum syariat Islam ini, mereka membuat argumen-argumen seolah argumen itu ya cocok ya pas dengan keadaan, masuk akal. Padahal syaitan saja yang sedang menghiasi ucapannya seolah-olah indah. Yang namanya tazyin, yang namanya menghiasi pasti diperindah ya agar bisa menipu manusia. Sehingga orang-orang yang mereka mencoba untuk menjauhkan manusia dari syariat Allah, mereka berusaha sekuat tenaga menghiasi ucapan-ucapan mereka ya sehingga seolah-olah ucapan mereka itu jauh lebih baik dan lebih masuk akal daripada mentaati aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkadang dianggap sesuatu yang sangat berat dan tidak manusiawi. Ya, ini menurut orang-orang yang hatinya kotor tentunya. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum. Syaitan ingin menyesatkan mereka. Ayasuddahum an sabilil haqqi wal huda. Menyesatkan mereka maksudnya menghalang-halangi mereka dari jalan kebenaran dan jalan petunjuk. Ya, dengan cara mereka. Ya, dengan dihiasi ucapan-ucapan tadi. Ya, seolah-olah masuk akal dan itu yang terbaik. Padahal segala sesuatu yang dianggap baik oleh manusia, ya, kalau dia bertentangan dengan syariat Islam pasti tidak akan baik. Ya. Nah, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang sangat jauh, fayajuru bihim jawran syadidan, sehingga mereka akan membuat kezaliman ya dengan perbuatannya tersebut, dengan kezaliman yang besar ya. Jadi orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, dia menerima hukum tersebut dengan lapang dada, padahal hukum itu jelas-jelas bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, ya, maka orang tersebut berarti telah tersesat dengan sesat yang jauh, ya, dengan kesesatan yang jauh. Nah, dan orang seperti ini biasanya sulit ya untuk ajarkan kepadanya kebenaran, diperlihatkan kepadanya kebenaran, karena hatinya telah ditutupi oleh syaitan. Nah, ya. Kemudian al-muallif di sini meneruskan firman-Nya,
ya firman Allah, qul wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul. Wa idza qila lahum, dan apabila diucapkan pada mereka, ta'alu ila ma anzalallah, mari kita berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ai fil qur'ani minal hukmi bainan nas, maksudnya di dalam Al-Qur'an dari hukum-hukum ya yang digunakan untuk mengurusi urusan manusia. Ya, jadi kalau mereka dikatakan ayo kita berhukum dengan hukum Allah saja yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ila rasul, dan kepada rasulnya, ya liyahkum bainahum fima tanaza'u fihi, agar rasul itu menghukumi, memutuskan perkara yang sedang mereka perselisihkan. Ya, taib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Kita lanjutkan. Ya, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallah, marilah kita berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wa ila rasul, dan kepada rasul, ya agar rasul itu memberikan keputusan dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ra'aital munafiqin, niscaya engkau melihat orang-orang munafik, ay alladzina yad'una al-iman wa hum kadzibun, yaitu orang-orang yang mengaku beriman padahal mereka dusta. Ya, engkau akan melihat orang munafik itu yasuddun, mereka menghalang-halangi, ya, yakni yu'ridun fi mawdhi nasbin 'alal hal, artinya berpaling. Ya, yasudduna anka yu'riduna, yakni mereka berpaling darimu, ya, ila ghairika, kepada selainmu, berpaling darimu kepada selainmu. Nah, sududan, dengan sebenar-benarnya berpaling atau dengan sekuat tenaga. Ya, ini keadaan orang munafik. Orang munafik itu kafir gak? Kafirnya lebih parah daripada orang kafir biasa, ya, karena mereka itu apa? Berpura-pura masuk Islam padahal mereka kafir. Ya, izharu al-Islam wa apa? Yani ikhfa al-kufr. Ya, yaitu menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Jadi mereka kafir, tapi kafirnya lebih parah. Makanya orang-orang munafik ini ada ancaman khusus, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu mereka berada di keraknya neraka, yang paling bawah dari neraka, karena kekufuran mereka jauh lebih besar daripada kufurnya orang-orang kafir. Ya, nah, fakaifa, maka bagaimana, maksudnya madza yakunu haluhum wa ma yasnaun, ya, bagaimana keadaan mereka dan apa yang akan mereka perbuat nantinya. Ya, ini pertanyaan tapi juga maksudnya ancaman. Fakaifa idza asabathum, maka bagaimana keadaan mereka jika mereka ditimpa oleh musibah. Idza asabahum musibah, ay idza nazalat bihim uqubah min qatlin wa nahwihi. Lalu bagaimana jika mereka tertimpa musibah, yaitu hukuman dari misalnya pembunuhan atau yang lainnya. Ini bagaimana kalau mereka sampai terbunuh nantinya, ya, sementara mereka masih di atas kemunafikan mereka. Ya, idza asabatu musibah bima qaddamat aydihim, disebabkan karena perbuatan tangan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya musibah itu datang karena adanya apa? Sebab. Dan sebabnya di sini adalah
mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan maksiat mereka bentuknya itu adalah berhukum bukan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, fakaifa idza asabathum musibah, maka bagaimana keadaan mereka jika mereka ditimpa dengan musibah, bima qaddamat aydihim, disebabkan karena perbuatan tangan-tangan mereka, ay bisababit tahakumi ila ghairika. Dalam hal ini perbuatan mereka itu adalah berhukum kepada selainmu, wa adamir ridha bi hukmiha, dan tidak ridha dengan hukummu. Hal yaqdiruna 'alal fira minha, apakah mereka mampu untuk lari dari hukuman tersebut? Ya. Thumma ja'uka yahlifuna billah, kemudian mereka datang kepadamu lil i'tidhar, untuk minta maaf, hina yusabun, ketika mereka ditimpa musibah. Ya, ma'tufun ala isabatihim. Kata thumma ja'uka itu ma'tuf, thumma itu huruf ataf, ya. Nah, ma'tufnya ke apa? Asabathum. Fa kaifa idza asabathum thumma ja'uk, gitu ya. Lalu bagaimana jika mereka itu ditimpa dengan musibah disebabkan karena perbuatan mereka, kemudian mereka pun datang kepadamu untuk minta maaf? Ya, atau bisa jadi ma'tufnya kepada yasuddun, untuk minta maaf dengan mengatakan apa? In aradna illa ihsanan. In aradna, tidaklah kami menginginkan. Ay ma aradna bil muhakama ila ghairika. Maksudnya kami tidak menginginkan untuk berhukum kepada selainmu, illa ihsanan, kecuali ingin berbuat baik. Ay al islah bainan nas, maksudnya ingin mengadakan perbaikan di antara manusia. Ya. Wa taufiqan, ay ta'lifan bainal khasmaini wa lam nurid mukhalafataka. Wa taufiqan artinya taufik, yakni untuk bersikap lembut kepada dua orang yang berselisih, dan bukan maksud kami untuk menyelisihimu. Ya, ini apa alasan orang munafik. Orang munafik itu orang-orang yang pintar pandai, ya, orang pandai beralas, mencari alasan. Ya, mereka mengatakan kami ini nggak ada maksud jahat, nggak ada maksud buruk. Justru kami menginginkan kebaikan sebenarnya, ya, agar manusia ini mendapatkan kebaikan dengan segera. Karena kalau kepada Anda bisa jadi Anda sedang sibuk, ya, atau ya Anda sedang mengurusi perkara yang lain, ya, sehingga perkara mereka jadi tertunda. Maka lebih baik saya bawa kepada yang lain biar cepat tertangani, sehingga terselesaikan urusan mereka. Ya, nah, bukan berarti kami ingin menyelisihi Anda. Ini jawaban orang munafik, sepertinya bagus, padahal hati mereka itu sangat membenci, ya, kalau harus berhukum dengan hukum Islam. Ya, nah, orang-orang sekarang yang mengaku sebagai orang Muslim, ya, tapi tidak mau berhukum dengan hukum Islam, ya, maka mereka punya banyak alasan, ya, banyak alasan. Mungkin di antara alasan mereka, ya, orang-orang kita belum siap kalau harus, ya, berhukum dengan hukum Islam, ya, sehingga biarlah dengan hukum yang lain dulu sampai ketika mereka sudah siap baru kita terapkan hukum Islam. Ini alasan yang sangat halusnya. Tapi kan ternyata nggak begitu alasannya, ya. Alasannya kan kalau kita ingin mengatakan yuk tegakkan syariat Islam, pasti jawabannya, ya, NKRI itu udah cukup, ya, nggak perlu syariat Islam, ya. Justru aturan saat ini yang jauh lebih tepat, ya, untuk diterapkan di negeri seperti kita ini, karena kita ini negerinya negeri yang heterogen, ya, bermacam-macam di dalamnya. Ada orang Muslim, ada orang kafir, ya, kafirnya juga macam-macam. Kalau yang kita terapkan hukum Islam, berarti kita nggak menghormati yang lainnya, ya. Alasannya seperti itu.
Padahal bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, dan bahwasanya syariat Islam itu adalah yang adil, tidak hanya menguntungkan, tidak selalu untuk menguntungkan orang Islam, tapi untuk rahmatan lil alamin. Ya, untuk keadilan bagi semuanya. Kalau ternyata orang Islam yang salah, maka dia akan dihukum ya dengan hukuman yang seharusnya karena kesalahan tadi. Tidak pandang bulu, ya, tidak pandang bulu. Seperti kisah antara Ali bin Abi Thalib yang saat itu sebagai Amirul Mukminin, presiden, dengan kisah orang Yahudi, di mana orang Yahudi ini dia yang mendapatkan baju besinya Ali. Baju Ali mendapatkan baju besi ini ada pada orang Yahudi ini. Maka Ali mengatakan, ini baju besi saya, baju besi saya. Ya, kembalikan pada saya. Orang Yahudi tadi mengatakan, ini bukan, ini saya beli kok, ini milik saya kok. Ali mengatakan, ini benar baju saya sempat kehilangan baju ini. Ya, dan baju ini pada Anda. Orang Yahudi mengatakan, bukan, ini baju saya. Buktinya dia itu pada saya saat ini, bukan pada diri Anda. Ya, kalau begitu kita bawa ke pengadilan. Silahkan, bawa saja ke pengadilan. Kita siap, ya. Maka dibawalah ke pengadilan. Nah, Abul Ali itu dipanggil dengan kunyah, sementara orang tadi itu dipanggil dengan namanya, orang Yahudi tadi. Ya Abul Hasan misalnya. Maka Ali berubah raut mukanya. Kenapa? Sepertinya Anda tidak suka. Ya, dikira nggak suka kalau harus didudukan dengan bawahannya, dengan rakyatnya, ya, di depan hukum. Ali mengatakan, bukan, tapi Anda memanggil saya dengan nama Abul Hasan, sementara Anda memanggil orang ini dengan namanya. Ya, Anda nggak fair, harusnya sama-sama. Kalau Anda manggil dia dengan namanya, panggil saja saya juga dengan nama saya. Nggak usah takutnya karena saya seorang Amir Mukminin, seorang presiden. Ini udah kelihatan, wah ini ya ingin betul-betul sejajar di depan hukum. Itu tidak ada istilah ini presiden, ini rakyat, semuanya sama. Kemudian orang tadi mengatakan, ya, dia mengaku bahwa baju besi ini adalah miliknya, dan saya katakan bahwa baju besi ini adalah milik saya, dan dia pada tangan saya saat ini. Maka Ali mengatakan, betul, dia baju besi saya. Ya, dia baju besi saya. Ya, saya faham dengan baju besi saya, tanda tanya. Maka sang hakim mengatakan, apakah Anda punya bukti? Ya, Ali mengatakan, kamu nggak percaya dengan saya dan percaya pada orang Yahudi? Orang Yahudi kan pembohong, dan saya orang Muslim. Kamu nggak percaya dengan ucapan saya? Ya, kamu Yahudi, kamu percaya dengan ucapan Yahudi, sementara kamu nggak percaya dengan ucapan saya. Kata sang hakim, bukan begitu maksudnya. Tapi dalam hukum semuanya sama. Anda harus mendatangkan bukti. Ya, kalau al-mudda'i, ya, yang menuduh harus membawakan bukti, sementara al-mudda' alaih yang dituduh dia nggak perlu bawa bukti, dia cukup bersumpah. Walaupun orang Yahudi itu bersumpah pasti bohong, tahu. Ya. Dia bersumpah, ini adalah baju besi saya. Buktinya dia di tangan saya. Saya udah lama memilikinya. Ya. Sekarang yang mengaku siapa? Yang mengaku Ali. Berarti Ali harus membawa bukti. Ya, maka Ali mengatakan, saya ada buktinya. Buktinya siapa? Al Hasan. Ya, dia tahu, ya, baju besi saya ciri-cirinya seperti apa, dan bahwa saya kehilangan. Ya, maka sang hakim mengatakan, oh tidak bisa, saksi tidak boleh dari keluarga, ya, harus orang lain. Ali mengatakan, kalau begitu saya nggak punya saksi. Ya, kalau nggak punya saksi, berarti baju besi ini milik orang Yahudi, bukan milik Anda. Yahudi tadi melihat, ya, persidangan sangat kagum, sangat takjub.
betapa adilnya Islam ini, ya. Nah, memberikan hak orang, ya, dalam pengadilan tanpa melihat pandang bulu. Dan sangat berbeda keadaannya kalau yang menghukum itu orang Yahudi, pemimpin mereka, pasti akan gampang disuap. Apalagi, ya, dia dengan Amirul Mukminin, dia raja, dia rakyat jelata, pasti akan dimenangkan rajanya. Apalagi mereka itu ingin kedudukan lah, atau ingin pujian lah, atau ingin tetap, ya, terjaga kedudukan dia sebagai hakim, ya. Maka Ali pun mengatakan, ya udah, ya, memang saya kalah, ya, bahasa kita seperti itu. Maka orang Yahudi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, melihat, ya, keadilan Islam seperti itu, dia langsung bersyahadat dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, memang ini benar, ya, baju besi Anda, ya, dan minta maaf, ya. Tapi dia sangat terharu dengan keadilan Islam. Maka Amirul Mukminin pun senang karena dia sudah masuk Islam dan akhirnya mengatakan, udah, ini buat kamu aja, hadiah, ya. Nah, jadi orang-orang yang beriman, ya, mereka ini pasti akan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka merasa bahwa hukum Allah, yakin bahwasanya hukum Allah pasti akan membawa keadilan, ya, membawa keadilan untuk tidak hanya untuk orang Islam, bahkan untuk orang-orang non-Islam pun, ya, mereka tetap akan diberlakukan dengan adil. Sementara selama ini, ya, mungkin anggapan orang-orang non-Islam ditambah lagi dengan media-media sosial yang memperburuk citra Islam, sulit bagi orang-orang yang belum Islam itu melihat Islam, ya, dengan sebenarnya. Ditambah lagi juga perlakuan kaum muslimin itu sendiri, ya, perlakuan kaum muslimin yang mereka beragama Islam tapi tidak mencerminkan akhlak Islami, sehingga mereka lebih memperkeruh lagi, ya, memperkeruh lagi daripada apa? Gambaran Islam. Islam jadi semakin keruh, jadi semakin gak jelas karena banyak orang-orang muslimnya yang tidak paham dengan Islam. Banyak orang muslimnya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dinisbatkan kepada Islam, padahal Islam itu berlepas diri dari perbuatan tersebut, seperti perbuatan syirik dan perbuatan bid'ah, ya, bid'ah sufiyah dan yang lain-lain. Ini yang membuat Islam semakin terkaburkan, ya, bayangannya yang jernih, bayangannya yang asli, sehingga orang-orang semakin sulit untuk melihat kejernihan Islam, ya, seperti dahulu dilihat oleh orang-orang kufar pada zaman Nabi atau zaman sahabat, zaman tabi'in. Mereka masih bisa melihat, ya, kebersihan Islam, ya, kemurnian Islam, sehingga mereka begitu melihat Islam, ya, mengetahui akhlaknya, mereka langsung berbondong-bondong masuk Islam. Tapi saat ini Islam itu semakin hari semakin kabur. Kaburnya dari karena dua faktor. Faktor dari dalam, yaitu kaum muslimin itu sendiri, dan faktor dari luar, yaitu orang-orang kafir yang sangat benci dengan Islam, yang mereka berusaha untuk membuat gambaran yang menakutkan, gambaran yang buruk tentang Islam, sehingga orang-orang yang mereka masih dalam tanda kutip, ya, tidak terkontaminasi dengan berita-berita tadi, ya, atau orang-orang yang ingin mencari kebenaran Islam, mereka semakin sulit. Maka hendaknya kita semua berusaha untuk memberikan gambaran Islam yang sebenarnya, ya, sejernih mungkin, ya, tentunya dengan mengenalkan tentang Islam dari sumbernya, ya, dari sumbernya, sehingga orang bisa mengenali Islam ini dengan baik, ya, dan orang-orang pun tidak takut lagi kepada Islam, dan mereka pun tahu bahwasanya syariat Islam, aturan Islam adalah satu-satunya solusi, ya, untuk mengeluarkan manusia
dari kekacauan, ya, mengeluarkan manusia dari krisis, ya, dari kesusahan, ya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menghilangkannya. Karena sebagaimana kesusahan tadi itu datangnya dari Allah, maka Allah juga yang mampu untuk menghilangkannya, dan cara menghilangkannya adalah dengan menerapkan syariat Islam dari dalam diri kita, ya, secara khusus keluarga kita, kemudian ke negeri kita dan ke seluruh dunia. Nah, ya, ini ayat yang menjelaskan tentang perbuatan orang-orang munafik, ya, yang kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita tidak mencontoh mereka, ya, karena Allah mengancam orang-orang yang seperti ini, yang mereka berhukum dengan hukum taghut, ya, dengan hukum taghut, yakni hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka nanti terkena musibah, maka mereka nggak bisa lagi beralasan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Tapi pembahasan masalah ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, karena berhukum dengan taghut ini, ya, harus kita rinci, ya, agar kita tidak salah paham dan tidak mudah untuk, ya, menganggap pemimpin kita sebagai pemimpin taghut, ya, sehingga orang yang taat kepada pemerintah berarti dia itu kafir taghut, ya, seperti kelompok-kelompok, ya, orang-orang yang salah dalam hal ini, ya, sehingga mereka mengkafirkan pemerintah dan menghalalkan darah mereka. Maka ini juga salah, ya. Kita harus hati-hati dalam hal ini dan kita mengikuti petunjuk para ulama dalam hal ini, ya, supaya kita tidak salah, ya, dan kita tidak gampang untuk menghukumi kafir, ya, menghukumi fasik, menghukumi ahli bid'ah, ya, hanya sekedar dengan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri tanpa memahami dengan baik masalah ini, ya. Makanya di sana ada kitab, ada buku yang namanya Al-Qaulul Badi' fi at-Tahdhiri 'ani at-takfiri wat-tafsiq wat-tabdi', ya. Ini karena melihat fenomena saat ini banyak anak-anak muda yang mereka belajar Islam, kemudian dengan mudah mereka itu mengkafirkan orang lain, ya, menganggap fasik, menganggap ahlu bid'ah pada orang lain, ya, hanya dengan sekedar apa yang mereka lihat, ya, sementara mereka tidak memahami kaidah-kaidah ini dengan baik. Sehingga para ulama miris melihat seperti ini, mereka pun menulis, ya, buku tersebut dengan menukil perkataan-perkataan para salaf, ya, untuk berhati-hati sekali dalam memberikan hukum kafir, memberikan hukum fasik, memberikan hukum ahli bid'ah kepada orang lain, ya. Terlebih lagi kalau itu sudah diturunkan, ya, kepada individu tertentu, maka ini sangat-sangat berat dan ini bukan tugasnya penuntut ilmu, ya, apalagi seperti kita, ya. Nah, untuk memberikan hukum ini kafir, ini fasik, ini ahli bid'ah, itu bukan tugas kita, ya. Tugas kita itu adalah memperbanyak, ya, belajar dengan baik, ya, keilmuan, dan tidak sibuk, ya, untuk menghukumi orang, ya, karena banyak perkara yang kita masih tidak paham dalam agama ini. Jangan sampai kita ditipu oleh syaitan sehingga kita sibuk dengan perkara yang tidak terlalu bermanfaat bagi kita, ya, sementara yang manfaat bagi kita justru malah kita tinggalkan. Wal'iyadzubillah. Ya, syaitan tahu sekarang banyak orang-orang yang mulai sadar dan ingin kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semangatnya sangat besar, sangat tinggi, ya, terutama para pemudanya. Maka syaitan tidak ingin pemuda-pemuda tadi itu bangkit, ya, di atas Islam, di atas manhaj yang benar, ya, sehingga mereka harus digelincirkan, ya, dari jalan yang benar ini sehingga terjatuh kepada jurang, ya, kemaksiatan yang lain yang jauh lebih berbahaya daripada keadaannya sebelumnya,
karena nanti dia akan mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah memfasikkan, dan hal itu akan menyebabkan perpecahan di antara umat kaum muslimin. Nah, ini saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.